Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adria Fanza dari kelas TI 22B1. Di sini saya akan menunaikan tugas, yaitu tugas UTS yang mana akan dikumpulkan di tanggal 11 November. Jadi untuk pertama-tama kita di sini disuruh membuat pemrograman yang mana akan menyertai konten seperti biodata, tabel riwayat pendidikan, tabel riwayat pekerjaan, dan tombol show informasi biodata dan tombol kalkulator. Nah, setelah ini saya akan diupload ke YouTube dengan titel tugas UTM. Nah, untuk pertama-tama kita akan melihat dari isi codingannya dulu. Jadi pertama-tama akan disuruh membuat bootstrap, yang mana disuruh membuat HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Pertama-tama kita akan membuat bootstrap. Sebelum bootstrap, sebelumnya di sini saya membuat file dari script JavaScript, style C# dan indeks HTML. Untuk di indeks saya memanggil script JS dan style C# dulu untuk sebelumnya, karena untuk menghubungkan dari script JavaScript dan style C# untuk dihubungkan menjadi satu. Lalu kita akan membuat bootstrapnya. Di sini bootstrap ada user logo. User logo itu, mohon maaf untuk sebelumnya, mari kita melihat isi dari webnya. Nah, di sini awal-awal ada profil saya, yaitu biodata saya. Selamat pagi, senang bertemu dengan kalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adria Fanza, kalian dapat memanggil saya Fanza. Saya anak kedua dari ketiga bersaudara dalam keluarga saya. Saya lahir di Bekasi 21 Juni 2004. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Selain menjadi mahasiswa, saya juga seorang karyawan di Cheese Factory. Lalu di sini ada background, yaitu background pendidikan saya. Di sini ada SD Islam Terpadu Al-Lutfah, karena saya sebelumnya 2 kali pindah. Di SD Islam Terpadu Al-Lutfah ini ada di Cikarang, dan SD Islam Terpadu Masjid ini ada di Bukit Tinggi. Mohon maaf karena ada SD-nya, kita ganti dulu sebelumnya. Untuk backgroundnya yaitu ada SMP Negeri 2 Cikarang Selatan, SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Dan yang terakhir untuk sampai sekarang ini kita ada Universitas Pelita Bangsa. Mohon maaf saya sepertinya salah, 2022 ya. Jadi kita akan mengganti dulu sebelumnya. Nah, jadi udah dikembalikan lagi Universitas Pelita Bangsa Juni 2022 sampai sekarang. Lalu untuk riwayat pekerjaan saya, karena baru pertama kali bekerja, jadi saya memasukkan hanya di pekerjaan awal saya yang pertama kali dan sampai sekarang, yaitu di kasir di Cheese Factory. Nah, lalu ada kalkulator. Untuk tombolnya lumayan berjalan. Saya hanya menambahkan sedikit animasi. Saya lihat di tutorial. Lalu ada kalkulator. Untuk kalkulator kita coba saja dari 8 tambah 9. Misalkan kita hasilkan jadi 17. 6 kali, kita hapus dulu jadi isi 5 kali 8, 5 kali 8 akan menghasilkan jadi 40. Lumayan berhasil sejauh ini. 2 kali 8 336. Jadi kita kembali ke codingannya. Nah, jadi di sini ada untuk bootstrapnya ada di user logo. User logo ini untuk membuat tampilan saya ini.
Dan yang profile untuk menampilkan sebuah tombol yang ada di sini. Selected link about resume. Nah, about ini akan dipanggil dari style CSS ini agar lebih memudahkan saya untuk membedakan kalimatnya saja agar lebih gampang untuk diubah. Jadi ada background dan experience. Setelah itu saya membuat tampilan dalamnya ini. Lalu untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya membuat jadi title karena untuk perkenalan saja, seperti tombol seperti selamat datang. Jadi saya menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kontennya isinya dari semuanya ini, seperti profile. Selamat pagi, senang bertemu dengan Anda, dan lain-lain. Nah, lalu kita pindah ke title. Untuk profile ini saya membuat stylenya menjadi home background. Untuk background ini saya buat belakangnya ini jadi warna hitam. Jadi, dan untuk user logo image-nya kita buat height 100, border 1 px dan border radius 50%. Dan bodinya ini saya buat sesuai dengan tampilannya saja, jadi pas untuk di tengah-tengah web ini. Lalu ada navbar, profile, background, kotak panjang segitiga ini. Jadi widthnya itu 100, display flexnya. Lalu di sini ada tampilan animasi. Untuk transisinya saya membuat jadi 300 ms karena 300 ms sudah cukup bagi saya untuk menampilkan sebuah animasinya agar bisa terlihat lebih menarik. Lalu untuk JavaScript di sini ada dokumen query selector, navbar, navil, uli, dan ini seperti yang di sini. Dan kita balik lagi ke indeks HTML-nya. Dan seperti yang kita tahu, background ini saya buat karena di HTML yang seperti kita tahu tidak bisa banyak tambah spasi, jadi saya menambahkan dan NBSP titik koma. Senang bertemu dengan kalian karena seperti yang dilihat, kita coba ya tanpa NBSP. Jika tanpa NBSP akan menghasilkan tanpa ada spasi. Senang bertemu dengan kalian. Karena kurang bagus saya menambahkan NBSP karena lebih bagus lagi. Jadi kita balik lagi dan selamat pagi, senang bertemu dengan Anda, ada spasinya ya. Nah, lalu di sini saya menambahkan riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan karena lumayan banyak untuk spasinya, jadi saya menambahkan NBSP-nya lebih banyak. Saya hanya bisa membuat segini karena ilmu saya kurang banyak untuk selain NBSP ini. Nah, untuk riwayat kasir, jadi untuk saya ulangi lagi ya, jadi data resume, about, profile ini agar bisa dipanggil di style CSS yang tadi.
mana ya, nah ini untuk membuat backgroundnya lebih gampang jadi saya buat lebih gampang untuk diingat saja. Beda lagi dengan yang tampilan navbarnya yang ini ya. Untuk navbarnya itu saya buat di sini, mana ya tadi ya, di sini navigasinya full li before hovernya. Ini tadi untuk transisinya. Lalu untuk size-nya seperti kontak itu kita buat di sini. Mohon maaf di sini. Untuk kotaknya benar, tadi di sini benar. Mohon maaf karena tadi user logo dan kotak dan animasinya disatukan di sini. Mohon maaf saya lupa. Iya, di sini. Yap, di sini disatukan dengan animasi dan ukuran kotaknya. Lalu kita berpindah ke experience. Tidak ada bedanya dengan yang riwayat pendidikan, hanya saja ini lebih sedikit. Nah, setelah selesai kita pindah ke kalkulator. Untuk biodata saya sudah semua. Biodata, bisa dilihat biodata, profilnya, profil saya, tabel riwayat pendidikan, experience, dan tombol show informasi biodata. Berjalan dengan normal. Dan yang terakhir ada tombol kalkulator, jadi kita balik lagi ke tombol kalkulator. Jadi di sini saya membuatnya di paling bawah agar lebih memudahkan saya untuk membatasinya. Ini untuk indeksnya saya lebih ke button ya, dan untuk script JS-nya saya membuatnya di sini. Nah, ini untuk rumusnya atau bisa dibilang sebagai animasinya. Lalu di sini ada kalkulatornya yang untuk style CSS C#, untuk ukuran, warna dan lain-lainnya. Untuk ukuran kita membuatnya di 300/400, dan untuk tampilan dalamnya, tampilan dalam yang ada di sini, tampilan dalam sini saya membuatnya menjadi di sini display blocks. Seperti yang kita bisa lihat, black. Dan untuk BTN ini warna pink, itu ada di sini. Dan terakhir ada inputnya dan outputnya. Inputnya ini button ya, bisa dilihat 5, 5, 6, yaitu dalam sini 5, 6 ditambah 5, 61. Nah, sebelum itu untuk rootnya navbar width, simbol kalkulator using HTML. Ini untuk yang kalkulator tadi. Nah, kita balik lagi ke webnya. Sebelumnya itu kita membuat data profile. Jadi data profile ini seperti halnya profile ini, name profile, data profile, data about, sama data resume ini untuk
memanggil style CSS yang ada di sini. Jika kita ubah salah satu, misalnya di resume, misalnya kita menjadi R-nya gede dan yang di sini kecil, yang terjadi akan seperti ini, akan berubah karena seperti yang kita tahu, jika salah satunya ada yang berbeda satu saja, itu akan mengacaukan algoritma dari HTML ini. Kita ubah lagi style CSS-nya menjadi kecil resume. Jadi emang lebih riskan. Jadi jika mau mengubah yang di sini profile, kita bisa pindah ke navbar nya langsung, seperti profile, background. Misalkan kita ubah di sini menjadi riwayat. Kita ubah lagi, kita coba menjadi riwayat. Yang bisa kita lihat mengubahnya hanya di navbarnya saja, di bootstrapnya saja. Kita pindahin lagi jadi background agar lebih bagus saja. Dan user logo ini adalah untuk mentransfer foto saya ke foto webnya, yaitu foto user logo ini. Dan menghasilkan user logo saya untuk di awal sini. Bisa dilihat ya teman-teman. Mungkin sejauh ini cukup. Mohon maaf jika saya salah dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.